Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Ngesti Tunggal, semoga Allah merahmati beliau. Ingkang kula hormati pembawa acara, jazakallahu khairan katsir untuk waktu yang diberikan. Ingkang kula hormati sedaya sepuh pini sepuh, ingkang kula hormati sedaya jamaah, mugi-mugi rahmat Allah selalu terlimpah dumateng kita sedaya insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mempelajari sedaya risalahnya, kemudian bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita insya Allah hidup dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang paling utama bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Sungguh bahwa sedaya nikmat niku namung titipan. Pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Diberi umur ditanya untuk apa, diberi sehat ditanya untuk apa. Apalagi zaman sekarang nih, waktu kita bisa habis gara-gara HP nih. Kadang-kadang sehari kita buka WA tuh banyak sekali, buka Qur'annya jarang-jarang. Gini apa nggih Bapak Ibu? Pada sare sing dimurojaah, sing diwaos WA. Statusnya konco-koncone opo wae yo. Bangun tidur juga langsung buka WA. Gini apa nggih? Zamannya memang begitu sekarang nih. Padahal kita dititipi saged angsal paningalan ingkang sehat, sesungguhnya seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi sedaya nikmat ingkang jenengan tampi yang bentuknya titipan itu, maka nanti akan dimintai tanggung jawab dan kita akan menerima dalam bentuk kitab. Nggih. Sing sinten kemawon nampi kitab dari sebelah kanan. Nggih. Jenengan bisa lihat di dalam Quran surah Al-Insyikok nggih. Di juz 30 niku. Maka dia orang yang beruntung. Sing sinten kemawon menerima dari sebelah kiri, maka orang yang merugi. Sing sinten kemawon menerima dari belakang, niku tiyang ingkang celaka luar biasa. Kitab mana yang dibaca? Kitab yang sedang kita tulis sekarang. Jenengan hari ini, oh baru subuh niki wau napa mawon, niku ditulis oleh Raqibun Atid. Orang sering menamakan malaikat pencatat dengan nama Raqibun Atid. Itu sebenarnya nama sifat nggih. Sifatnya adalah Raqibun Atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Kata CCTV niku lho. Nggih. CCTV-nya Allah untuk kita apa namanya? Raqibun Atid. Kalau CCTV yang buatan manusia tuh kalau listrik oglang melu oglang. Ini apa nggih? Tapi kalau Raqibun Atid nggak pernah oglang. Nyata terus. Nggih. Apapun yang jenengan katakan, ucapkan, lakukan sedoyo dicatat detil, mboten enten sing ilang. Makanya kalau jenengan badai bertindak sesuatu, ingat-ingat
di kanan kiri enten raqibun atid yang akan hadir nanti ketika jenengan sakaratul maut datang bersama malakul maut. Tidaklah malakul maut mencabut jenengan kecuali datang bersamanya raqibun atid. Dan mereka berdoa, jikalau panjenengan orang baik, doanya raqibun atid, ya Allah berikan kebaikan kepada calon mayit ini disebabkan karena dia berbuat baik kepada kami. Maksudnya berbuat baik pripun? Sebab dia beramal soleh sehingga yang saya catat yang baik-baik. Dia ajak saya ke pengajian, dia ajak saya untuk nonton hal yang baik, dia ajak saya untuk mendengarkan yang baik, sehingga yang dicatat yang bagus-bagus. Maka dia berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepadanya disebabkan karena mereka telah berbuat baik kepada kami. Sebaliknya, kalau kita orang yang fasik, maka malakul maut yang didampingi oleh raqibun atid mengatakan, ya Allah jangan berikan sedikit pun kebaikan kepada calon mayit ini disebabkan karena perbuatan dia kepada kami. Dia mengajak kami ke majelis ghibah, dia mengajak kami ke majelis perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi jangan berikan kebaikan satupun kepadanya. Jenengan ditugasi oleh seseorang, Bu, jenengan ikuti terus ya si fulan itu. Opo-opo sing dilakukan catet mawon. Nek jenengan dejak teng tempat sing saya nyatet sing saya seneng mboten? Oh, lagi ngaji, lagi sedekah, itu seneng mboten? Jenengan kebayang nggak? Jenengan diajak suruh nyatet, oh lagi berzina, naudzubillah. Lagi hibah, subhanallah. Makanya tidaklah malakul maut mencabut nyawa panjenengan kecuali sejauh mata memandang yang akan diperlihatkan. Dari mana cerita ini? Dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Jadi insya Allah kalau kajian ini bisa berjalan rutin, ada 3 hal yang hendak dibahas ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah kajian hadis arba'in yang 42. Tidaklah seorang muslim hidup kecuali sebaiknya mengenal minimal 42 hadis. Kita tahu ya Bapak Ibu Sedoyo, hadis itu jumlahnya banyak sekali, 7.000 lebih di Sahih Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis 42 hadis yang paling pokok. Jadi setiap muslim seharusnya minimal pernah mendengar pembahasan hadis arba'in. Kemudian pembahasannya yang kedua, insya Allah kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Nopo toh ingkang badhe kedadian teng mriko. Ketika kita sedo, ketika dikubur, ketika dibangkitkan, ketika di padang mahsyar, ketika di kontoro, kemudian dan seterusnya sampai ke surga dan neraka. Kitabnya tebel, sekitar 1000 halaman. Nanti dibahas step by step, satu demi satu insya Allah. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita menyinggung persoalan fikih sholat, karena ini yang penting sekali. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, maka sekali lagi monggo kita betul-betul bisa mensyukuri nikmat dengan sebaik-baiknya agar catatan kita baik, sehingga nanti kita menerima kitab dalam kondisi bacaan yang baik. Bagi yang menerima dengan kitab yang baik, maka dia akan datang ke keluarganya, jadi akan datang, iki loh kitabku, api isine, begitu itu. Begitu itu. Tapi kalau yang jelek, celaka saya, subhanallah. Maka sembilan kali saya ingatkan, monggo kita betul-betul gunakan betul. Setiap nikmat sekecil apapun harus menjadi ibadah. Nopo to ibadah niku? Katanya kita diciptakan untuk beribadah. Nopo to ibadah itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nopo to liya'budun? Para ulama menyebut arti ibadah nggih menika ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Nopo-nopo ingkang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Niku nggih ibadah niku artosipun. Dadi jenengan pikirkan, kalau jenengan badhe sanjang sesuatu, bertindak sesuatu, ini ukur kinten-kinten ini Allah suka atau tidak. Kalau tidak, maka itu bukan bagian dari ibadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan,
Nggak penting saya mau meninggal kapan dan dengan cara apa. Yang penting ketika saya sedo sedang beribadah kepada Allah, itu yang namanya husnul khotimah. Kayak lagi sholat sujud sedo, kayak lagi sedekah sedo, kayak ngoco Quran sedo, itu baik. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Yang rugi adalah kayak maksiat sedo. Pernah nggak jenengan mendengar? Ada orang sedang naudzubillah berzina dengan selingkuhannya, meninggal. Ada nggak serangan jantung? Banyak terjadi. Sekarang itu ada YouTube, jadinya ketahuan orang meninggal lagi sujud, ada orang meninggal lagi baca Quran, ada orang meninggal lagi ceramah kayak saya, ada banyak. Gini apa nggih? Subhanallah. Saya kemarin malam Jumat, ibu-ibu semuanya, diajak seorang jamaah ke tempat yang jauh, daerah Piungan. Saya dijemput maghrib, minta waktu untuk datang ke ibunya, ibu moro sepuhnya, yang sudah 6 bulan tidak bisa apa-apa kecuali menggerakkan matanya, ketip, saya disuruh untuk membantu kalau itu akhir masanya. Dan saya kebetulan sering diajak ke tempat seperti itu, ibu-ibu semuanya. Dan yang namanya mentalkin itu macam-macam bentuknya. Ada yang suwi banget, orang iso kondo la ilaha illallah. Ada yang gampang banget dipandu. Masya Allah. Ini yang saya datangi kemarin itu sudah 6 bulan, sudah menggerakkan yang lain nggak bisa, stroke. Tinggal matanya saja yang saya pandu. Bu, ngendiko astagfirullah nih. Begitu. Bu, la ilaha illallah. Begitu. Bayangkan ibu-ibu semuanya. Mumpung kita masih sehat, belum sampai seperti itu, manfaatkan betul kesehatan panjenengan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu orang sehat, ibu-ibu, pedagang. Orang sehat. Ini umurnya sudah 78 tahun. Sebelumnya sangat sehat. Kita tahu nggih, rata-rata umur umat Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70. Kalau udah 70 lewat ini memang udah bonus. Nggih. Sudah ada yang 70? Kata Rasulullah, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Siti sing diluwihke saka niku. Jenengan coba dengarkan pengumuman di masjid-masjid. Kanthi kaparingan yuswa. Jarang yang 90 itu jarang. Nggih. Rasulullah 61 tahun kalau dihitung dengan Masehi. 63 tahun itu Hijriah. Berarti nek jenengan pun swida ji pun janjan ini pun bonus liwat. Masya Allah. Harus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu-ibu semuanya kita ngaji duduk seperti ini, satu poinnya adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Syukur artinya apa? Mengubah setiap nikmat yang Allah titipkan kepada panjenengan menjadi ketaatan. Niku nggih. Diparingi sugih nggih taat. Bukan untuk sendiri saja. Jenengan diparingi sugih niku supados dados kendaraan teng surga. Gunakan untuk sebanyak-banyaknya keperluan umat. Oh jenengan sugih banget kan nggih mboten butuh mobil 5 toh. Apa ya terus bareng-bareng mobil kabeh 5 digeret-geret kan mboten. Ngene apa nggih? Meh aku wong sugih nggawa motor 5 tak geret nggo bambu 5 digabung di siji. Kan mboten. Ngene apa nggih? Kebutuhan kita tetap sedikit. Kadang-kadang begitu ibu-ibu nggih. Kadang-kadang tetangga kita butuh, ada orang yang susah kita nggak bisa bantu, sementara kita memakai lebih banyak. Subhanallah. Ingatlah, jenengan diparingi kekayaan supados saged beribadah dengan kekayaan panjenengan. Jenengan diparingi sehat supados jenengan saged ibadah kali sehat panjenengan itu yang prinsip nih, ibu-ibu semuanya. Maka saya pindah malih, tolong ingat-ingat setiap nikmat sekecil apapun harus terkonversi berubah menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang jangan lagi jenengan buka-buka terus apa niku ngejekrol nyekrol IG, nyekrol TikTok, nyekrol Shopee, nglebok yang keranjang ora ditunggu-tunggu. Ning keranjang wis akeh banget. Pak, diisi saldone, Pak.
Wis akeh banget yang keranjang, nanti keranjangnya penuh. Anda sudah tidak lagi bisa memasukkan ke keranjang. Nggih, kat sanjang ibu-ibu niku pun seneng, mungul boe keranjang tok wis seneng. Gini apa mboten ibu-ibu? Ini banyak yang cerita begitu. Ya, jadi sekali lagi, yuk kita bersyukur dengan menjadikan setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang tujuan kita diciptakan. Kemudian ibu-ibu semuanya, pagi ini saya mengajak jenengan untuk menjadi cerdas sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kita terbatas, maka saya mencoba untuk pertama ini mengajak jenengan berpikir. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mukminina afdol, sapa to di antara orang mukmin yang utama? Maka Rasul menjawab, yang terbaik akhlaknya. Makanya orang ngaji itu, dengan ngaji seperti ini, nanti keluar dari ngaji itu senyum. Jangan keluar ngaji, ini repot ibu-ibu. Karena hasil ngaji itu harus punya akhlak yang baik. Wong ngaji kok malah orang sumeh, orang takonan, itu masalah ibu-ibu. Jadi orang ngaji itu identik dengan suka senyum. Ah, biasa senyum Ustaz, latihan dengan kocok. Nah, ini pun ibu, latihan senyum. Karena senyum bagian dari ibadah. Senyum panjenengan dumateng muslim yang lain itu sedekah. Masya Allah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mukminina aqyas, sopo di antara orang-orang mukmin yang aqyas? Aqyas itu cerdas ibu-ibu semuanya. Rasulullah menjawab, adalah yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Itu cerdas versi Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu SMA, saya berpikir cerdas itu waktu itu siapa yang bisa masuk ke UGM atau ITB waktu itu. Dan saya kejar itu, saya masuk ke sana. Saya sempat belajar di teknik kimia UGM. Saya pikir itu adalah kecerdasan. Iya, satu sisi mungkin iya, ilmu duniawi. Tapi ketika saya belajar agami, baru tahu, oh, cerdas menurut Nabi Muhammad SAW adalah sing sinten kemawon paling okeh ngeling-eling mati lan paling apik persiapanipun. Jadi perhatikan ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena yang namanya kehidupan setelah kematian itu cuma ada satu hari akhir namanya. Ini apa lagi? Yaumil akhir, selama-lamanya hidup, boten nenten pejah malih. Nek bahagia terus, nek susah terus. Makanya dikatakan yaumil akhir, hari terakhir. Coba bayang Bapak Ibu, kalau jenengan keliru sekarang, kemudian jenengan dibangkitkan dihisap, kok juruasanipun rokok nopo nggih mboten rekoso pol-polan. Nek teng dunia jenengan rekoso enten watese paling 80 tahun pun. Gila Bang nggih? Ada orang hidup lahir miskin, penyakitan, susah uripe, kepono pole paling 80 tahun yo situ. Sebaliknya sing sugih banget, sing seneng banget, yo tetep enten pole. Gila Bang nggih? Sekarang kita berpikir, kalau begitu hidup kita di dunia yang terbatas ini seharusnya untuk nandur supados nanti di sana bahagia. Gini Bang nggih? Itu yang namanya kita menyambut husnul khotimah. Jenengan nak berdoa atau di dalam sujud jenengan, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Gini Bang nggih? Jenengan sujud, sudah 50 tahun lewat jenengan kok mboten doa kata siku niku pripun? Pokoknya jenengan sujud, di salah satu sujudnya berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados meninggal dalam keadaan baik. Karena pintu gerbang pertama panjenengan masuk ke yaumil akhir ya ketika jenengan sedo. Kiamat buat kita itu ketika sedo, ibu-ibu.
Karena begitu jenengan sedo maka pun rampung. Jenengan tinggal tunggu waktunya. Akan dihisap, akan dibangkitkan, bahkan dikubur pun jenengan sudah menerima nikmat atau siksa. Dikubur pilihannya cuma dua, disiksa nopo angsal nikmat pun pilihannya cuma itu. Kapan nandunya? Sekarang. Jenengan perlu tahu ibu semuanya, penduduk kubur itu minta dikembalikan ke dunia. La ali a'malu sholihan fi mataro. Ngopo kok dadak pengen dibalekke supados kula Gusti Allah saged melaksanakan napa-napa ingkang riyin kula tinggal. Riyin buat mereka berarti kapan buat kita? Sekarang. Gila apa nggih? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa melaksanakan yang dulu saya tinggal. Dulu ketika hidup saya nggak sholat malam. Dulu ketika hidup saya nggak sedekah. Dulu nggak bisa. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Kalimat sing tok pondok niku kalimat namung teng lambe sanjang Gusti Allah niku. Sebab nek jenengan dibalik yang dua meneh males meneh, wegah meneh. Ibu makanya perhatikan betul, ini sindiran dari Allah untuk kita. Wa min waraihim barzahun ila yaumil. Di depanmu niku enten barzah. Barzah niku dinding ingkang tebal, makanya namanya alam barzah. Jenengan boten sakit balik malih ke dunia, nek pun liwat himpun. Makanya ibu-ibu semuanya sekalian saya ingatkan, mumpung kita masih hidup, pastikan sedaya wekdal niku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nggih. Jadi kalau jenengan mau ngobrol berdua sama ibu-ibu yang lain, ingat jangan gibah ya. Nek gibah ini bahaya nih. Ibu-ibu penyakitnya kadang-kadang gibah, subhanallah. Katanya kalau nggak gibah nggak lesit. Kalau sudah bertemu berdua kok nggak ngomongin orang lain, katanya seperti sayur tanpa garam. Subhanallah. Saya diundang ke pengajian ibu-ibu, Ustadz, apa judulnya? Ya permintaannya apa? Tentang gibah Ustadz. Bulan berikutnya diundang lagi. Apa judulnya? Gibah lagi Ustadz. Bulan berikutnya gibah lagi Ustaz, rampung-rampung. Terakhir dari kemarin apa judulnya? Jangan sembarangan dengan lisan. Oh doain itu gibah niku. 4 kali pertemuan bahas niku. Ini mudah-mudahan jadi peringatan nih. Masya Allah. Karena Rasulullah bersabda, banyak orang mengucapkan la yatakalam. Dia mengucapkan sesuatu tanpa dipikir yang membuatnya terjatuh ke neraka jahanam yang jauhnya bainal masyriqi wal maghrib, jauh banget. Goro-goro lisan. Ketika Rasul ditanya apa keselamatan ya Rasulullah, lisan. Apa yang membuat orang paling banyak masuk surga ya Rasulullah? Taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik adalah lisan. Makanya dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir maka berkata baik atau diam. Jadi meneng niku luwih apik ketimbang ngomong sing ora penting. Tapi ngomong sing apik luwih apik ketimbang meneng. Ngomong sing apik butuh ilmu. Makanya kita ngaji ibu-ibu semuanya. Kalau jenengan punya ilmu kan obrolannya jenengan kan bermanfaat. Karena jenengan tahu apa yang diobrolkan. Gini apa nggih? Nah, ibu-ibu semuanya, Rasulullah ngendika yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Kenapa? Sebab orang mengingat mati niku ibu-ibu langsung diberi kemuliaan oleh Allah 3. Yang pertama dia akan takjilu tobat. Orang mengingat mati itu langsung pengen tobat. Gitu kok nggih? Sekarang hari Ahad, jenengan Rebo sore jenengan dikabari Bung Enjang Rebo sonten malakul maut jemput jenengan nih. Kinten-kinten jenengan mungkin dahulu Senin Selasa kinten-kinten teksi sempet dolan-dolan teng parang tetes mboten. Pak dolan yuk Pak. Ketoke nggih mboten. Ini apa nggih? Yang jenengan pikiran pasti dosaku, salahku. Nek jenengan duwe mas krompiong akeh men. Mbok menawa sedekahke wae lah. Iki napa nggih? Duwe mobil 5 uga apa? Rebo jenengan sedo rebo. Jenengan kinten-kinten tobat mboten? Otomatis jenengan tobat. Mbok tiang nakale kados nopo begitu tahu hendak meninggal langsung cerdas ingin tobat. Bukti nyata contoh jenengan bisa lihat di YouTube hari ini. Ada tokoh. Jadi mungkin pernah dengar namanya Freddy Budiman, pernah dengar buatan? Nih, niku kok bandar narkoba yang hebatnya pol-polan niku.
Subhanallah. Saya diceritain oleh adik saya, adik saya brimob di sana di Cilacap. Ketika hendak dieksekusi, masya Allah. Orang seperti Freddy Budiman yang kita kenal seperti itu, begitu tahu dapat vonis mati, apa yang terjadi? Langsung pakai gamis, nganggo jenggot, kepluan, pendak dino dikir. Subhanallah. Ketika hendak dieksekusi, apa yang diminta? Sholat. Sebab ngerti meh ditembak jam rolas. Niku lak ditembak niku yang 11 ini Mbak, nepot yang rolas. Sing enten isine peluru namung 3 niku. Supaya yang nembak niku mboten beban. Jane sapa to sing mateni enggak tahu, komandannya pun enggak tahu. Itu saya cerita dari adik saya yang kebetulan brimob. Nggih. Jadi dia walaupun segitu jahat sebelumnya, begitu tahu hendak mati langsung tobat. Jenengan boleh baca sekarang di internet masih ada. Kejaksaan Negeri Cilacap menyampaikan segera setelah ditembak bau wangi. Coba jangan nanti baca, masih ada tulisannya itu. Di antara ciri yang disebutkan dalam kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, orang meninggal yang husnul khotimah bau wangi. Maka kalau ada orang meninggal, biasanya ada 1 atau 2 orang yang membaui wanginya. Nggak semuanya dapat baunya. Dan wanginya wangi yang aneh. Berkali-kali saya ngalami itu. Ada orang yang seperti saya talkin begitu saya itu wangi, masya Allah. Ada yang baunya busuk luar biasa. Makanya kita tuh merancang hidup kita supaya nanti akhir baik. Coba bayangkan ibu-ibu, orang yang selama hidupnya buruk, begitu tahu tidak mati langsung jadi api. Langsung jadi api, dia sholat, dia zikir, dieksekusi dalam kondisi bar sholat. Kita sekarang yakin boten jenengan engkau jam rolas dicabut saiki sholat, yakin boten? Kita nggak yakin ibu-ibu. Itulah mengapa sering saya katakan, pokoknya kalau kita masih sehat, taat terus benek sedo jenengan dalam kondisi baik. Ingat ibu-ibu, Rasulullah bersabda, idza aradallah, jikalau Allah berkehendak, qabdu abdin, untuk mencabut nyawa seorang hamba bil ardi di suatu tempat, ja'alallahu lahu hajatan, maka ja'alallahu lahu ilaha hajatan, maka Allah akan buat dia punya hajat di situ. Sekali lagi saya ingatkan ibu-ibu semuanya, jikalau Allah hendak mencabut nyawa jenengan di kasihan, maka jenengan akan dibuat punya keperluan di kasihan. Jenengan akan tindak ke sana untuk menjemput ajal panjenengan. Kemarin Kru TV One dari Jakarta, ini ponggih, mampir di rest area. Pun istirahat itu medal saking rest area koyo dadak mandek teng bahu jalan. Sanjange napa kacane mboten kurang padang. Mandek ditabrak beres 3 sedo. Ini napa nggih? Bayangin. Koyo atuh-atuh saka Jakarta dadak rono. Karena memang ketika Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seorang di suatu tempat, Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat itu. Maka ibu-ibu, setiap perjalanan yang kita lakukan dari rumah panjenengan, jenengan keluar rumah, bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir panjenengan. Gini bang, orang mau layat ke Karawang, bareng-bareng sak keluarga, terus tabrakan tengah Jibarang, Purwokerto, mati kabeh. Sering boten dengar kata-kata ini, bayangkan. Makanya ibu-ibu semuanya, dengan hadis ini kita jadi tahu betul, ya Allah, setiap waktu perjalanan sependek apapun bisa jadi berpotensi kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpikir kayak itu nggak sempat berpikir elek, mesti pengennya tobat. Ya Allah, apa itu tobat? Tobat apa tobat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi, kemudian jangan ambil air wudhu, sholat tobat 2 rakaat. Ibu-ibu ingat-ingat ini, bapak-bapak semuanya, tobat hukumnya menjadi wajib ketika jenengan merasa berdosa. Jenengan menunda tobat, dosa tersendiri. Nundane mawon pun dosa jenengan. Habis pagi-pagi, oh dasar bojoku pokoknya setan sama suami. Ya Allah, kok ya mentu aku mau kaya ngono kuwi. Bareng bojone pun tidak kerja jenengan nyesel. Ciri tobat menyesal. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni aku, wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Kemudian jangan ambil air wudhu, sholat tobat. Maka ibu-ibu semuanya, sholat tobat niku saged sedinten ping 10.
Nek jenengan mau rawiri keliru. Ingat ibu-ibu semuanya, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i niku sedinten salat, sedinten sendalu niku nek pas sakit niku 100 rakaat. Nek pas sakit, nek pas sehat 300 rakaat. Mungkin jenengan pikir salat apa wae to? Di antaranya salat tobat. Ini saya cerita sendiri. Ini cerita untuk hikmah panjenengan. Saya kalau sholat di waktu duhur, mudah-mudahan ini jadi hikmah. Ini menceritakan amal yang berguna untuk jadi hikmah buat jenengan. Saya datang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Saya datang setelah sholat tahiyatul masjid masuk waktu adzan, saya sholat 4 rakaat, 2 untuk qobliyah duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Habis itu ba'diyah duhur 4 rakaat. Sudah berapa itu? 14 rakaat. Tambah sholat tobat 2 rakaat, 16 rakaat. Maka buat orang yang sudah ngaji dengan saya lama, rata-rata di atas 50 sehari. Duhur tok wis nganti 16. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka diharamkan neraka buatnya. Bayangin ibu-ibu sedaya. Saya ulang sekali lagi, sing sinten kemawon saged jagi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka dia diharamkan neraka, pasti masuk surga. Bayangin. Jadi maksudnya pun dijamin surga. Orang yang jagi niku salat niku akan dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Arep gawe elek ki yo ora sida ibu-ibu semuanya. Arep gibah kok yo kelingan Gusti Allah, dadi ora sida. Pokoknya semua perbuatan jelek dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, ayo manfaatkan sebaik mungkin ya, supaya kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepidah malih, orang yang banyak mengingat mati maka dia akan takjilu tobat, dia akan segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati otomatis dia akan rajin ibadah. Itu kemuliaan. Jenengan arep arep mati apa ya sempet orang ibadah. Kinten-kinten wantun mboten ninggal ke salat jenengan. Arep mati rebo. Mbok menawa jenengan rajin banget leh salat. Padahal ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kita nggak tahu kapan kita dicabut. Nek ngerti ngono, kan nggak tahu. Ini apa nggih? Quran surah Luqman ayat ke-34. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang sya'ah, tentang hari kiamat. Dan tidak satu pun orang mengerti tentang apa yang mau dilakukan besok. Jenengan nanti bilang, saya mau ke kasihan nanti siang, belum tentu terjadi. Nggak ada yang tahu. Gini apa nggih? Dan tidak satupun kita tahu dengan cara apa dan di mana kita meninggal. Untung-untung ngomong sing kados Freddy Budiman ngerti, oh engko jam 12 arep mati, cetok. Langsung ibadah dia, langsung bertobat, maka dia husnul khotimah. Kita kan diberitahu. Gini apa nggih? Maka pilihan kita hanya taat supaya lebih baik dari kasus tadi. Nek Freddy Budiman mungkin 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir jenengan beliau taat. Nek jenengan karena tidak tahu kapan, pokoknya taat terus supaya ketika nanti tiba waktunya dijemput kita sedang taat, ibu-ibu semuanya. Maka sekali lagi, tiang ingkang mengingat mati otomatis dia akan rajin ibadah. Cerdas buatan ibu? Cerdas buatan? Cerdas. Allah uriku si dawa nih bapakku 80 tahun, aku segini wis 50 tahun, 30 tahun kas. Santai. Memangnya kalau bapak kita 80 tahun, kita 80 tahun? Belum tentu. Ibu-ibu semuanya, kadang-kadang kita bersandar begitu. Ketok enek keluarga aku rata-rata ya Pak Diki ndek ben yo sudah 5. Bapak kayak 70. Aku kira-kira ya iki 30 ya isi 20 tahun kasih suwe tak dolan disik wae. Ngene apa nggih? Kadang-kadang kita begitu, subhanallah. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati maka akan ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit, ibu-ibu semuanya. Maksudnya pripun? Nek kepeksone uripe susah, yo sabar, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Memang seperti ini adanya. Nek jenengan diparingi arto kathah, jenengan akan ridho dengan yang sedikit. Maksudnya pripun? Jenengan menggunakan harta itu untuk keperluan yang utama, yang membuat jenengan meningkat kedudukannya di akhirat. Ibu-ibu semuanya, ada orang dengan kekayaannya subhanallah tuku tas regan 500 juta. Pernah dengar nggak? Weruh non dereng 500 juta ini.
Tas 500 orang mung siji puluhan koleksinya. Sing siki 100, siki 300. Rumongsone nek kasih apik men terus dadi ayun apa piye yo? Ngene lho. Jenengan pun sepuh pun tidak 5 tahun. Jenengan wong sugih nganggo bengese pol. Tas sing 500 juta terus dadi ayu men. Kan nggih mboten, ngene apa nggih? Bayangkan 500 juta. Kalau untuk bantu pondok pun entuk napa mawon niku. Bayangin. Ini namanya ridho bil qaulil. Orang yang ingat mati nggak akan beli 500 juta, nggak akan. Saya punya saudara barusan beli Pajero Sport mahal waktu itu. Istrinya dibeliin CR-V. Ini kebetulan salah satu yang juga rezekinya masya Allah. Naik sepedaan di daerah Jonggol. Yang ngantar ke tempat sepedaan istrinya pakai mobil, diturunin di situ, dadah kali istrinya. Bareng-bareng satu tim nanjak. Dia tidak terbiasa dengan trek yang nanjak, dia makso. Dep turun, klek, langsung geget nyikine sedo jantung. Bayangin, masih 48 tahun. Saya sampai waktu itu, ya Allah, sampai shootingan ketika lagi dada-dada niku enten. Mau jam 6 isuk niku. Dada. Jebule dada tenanan badhe teng alang kubur. Bayangin Bapak Ibu. Maka kita ridho bil qaulil, maksudnya kalau jenengan sugih, ya jenengan yo tetap butuh sebenarnya sedikit. Gunakan harta panjenengan untuk sebanyak-banyaknya kebaikan umat. Itu ridho bil qaulil. Biasanya orang yang menumpuk harta ki rumangsa uripe arep dawa men. Ngene apa nggih? Sok kan aku tekan ngene, tekan kudu gawe omah sing iki, subhanallah. Begitu sedo apa yang terjadi? Ditinggal seluruhnya. Saya waktu beliau meninggal itu saya sampai nangis. Kenapa? Beliau baik orangnya dengan saya itu, masya Allah. Kerjanya di Jakarta, orang Tulungagung. Itu kakak ipar. Saya datang ke Tulungagung, masya Allah. Istrinya masih muda, subhanallah. Lagi semangatnya hidup dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebidah mali, yuk banyak mengingat mati agar kita cerdas. Jadi 2 poin sudah dapat kajian kita hari pagi ini. Yang pertama, bersyukur, nggih menika mengubah sedaya nikmat atas ketaatan. Yang kedua, menjadi orang cerdas dengan banyak mengingat mati. Sebaliknya, orang yang nggak banyak mengingat mati maka dia akan lupa bertobat. Dia akan taswif dalam tobat. Menunda-nunda engkolah, isi sehat kok, ben baik sesuk, aku ora apa-apa. Begitu. Nggih, nek jenengan boten kelingan mati kok niku ala ora apa-apa, wis dolan-dolan ora apa-apa. Duite oke aku jajan ora penting. Begitu. Maka banyak-banyak mengingat mati agar cerdas. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya. Ini bagian ketiga, sekaligus insya Allah untuk penutup. Rasulullah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah mlebet teng surga. Kok gampang menustad? Nek akhir kalamnya la ilaha illallah kok terus ujuk-ujuk mlebu surga ala gampang men. Coba jangan pikirkan, memangnya gampang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Enggak gampang Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan yang mungkin ada yang kerja di PKU kota, ada dokter yang mengadakan penelitian 1000 orang diteliti ketika sakaratul maut, 40 saja yang bisa mengatakan la ilaha illallah dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang, yang 960 kepripun? Yang sing dangdutan, enten sing nyanyi-nyanyi, enten sing jengat-jengat, enten yang baunya wangi. Jadi kan boleh cek. Jadi kan kalau punya teman dokter bisa ngobrol. Saya kebetulan punya teman dekat dokter yang mengatakan ketika dipandu ada yang mudah banget mengucapkan la ilaha illallah dan langsung bau wangi. Tapi banyak yang susahnya luar biasa. Nah ibu-ibu semuanya, maka saya ingin sampaikan kepada panjenengan, tolong ini dipegang betul dan ini akan menjadi pembelajaran selanjutnya. 3 pokok ini, salah satunya adalah pembahasan la ilaha illallah ini. Jadi sing sinten kemawon saged mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa, maka dia masuk surga. Maksudnya gabungkan dengan hadis lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon sedo sementara dia paham dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Mohon maaf ibu-ibu,
nek mungkon dotok la ilaha illallah manuk bewom saged. Gini apa nggih? Di YouTube. Ina illallah. Gimana? Itu bisa tuh manuk. Mohon maaf. Orang non muslim pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gini apa nggih? Maka Abu Lahab dan Abu Jahal nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia tahu ibu-ibu sak bareng ngucap la ilaha illallah niku enten konsekuensinipun. Nggih, itu yang namanya syarat la ilaha illallah. Sing sinten kemawon saged memenuhi syaratnya nanti gampil ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah enteng. Nggih, dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan, kata para ulama. Tetapi setiap kunci itu ada asnan. Asnan itu nopo? Bahasa Arab. Asnan itu gerigi. Kunci niku lain gerigi-gerigine gini apa boten? Gini apa boten polosan to niku? Kunci motor nggo kunci rumah saged boten? Boten saged. Sebab napa? Sebab beda geriginya. Gini apa nggih? Maka la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi ingat, setiap kunci itu ada geriginya. Kalau geriginya enggak pas boten saged bika. Para ulama menyebut fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, sing sinten kemawon datang ke pintu surga membawa kunci yang geriginya pas futihalaka, maka pintu surga terbuka untuknya. Fa ila lam yufta, nek boten pas boten saged buka. Ibu-ibu semuanya. Nah, inilah mengapa kita perlu belajar. Syarat la ilaha illallah wonten pitu. Dari mana ini? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Syarat enten pitu. Pagi ini saya bahas satu. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah ilmu. Dados jenengan sanjang la ilaha illallah pun bola bali. Kedah ngertos janjane kalimat la ilaha illallah niku napa to? Jenengan lihat di dalam Quran surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad surat nomor pinten? Nomor 47. Ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pahamilah, mengertilah tentang kalimat la ilaha illallah baru jenengan istighfar. Maksudnya ngaten ibu-ibu. Jenengan mengucapkan astagfirullah, jenengan harus tahu kepada siapa jenengan meminta istighfar, meminta ampun. Nah, ibu-ibu semuanya, ilmu tentang la ilaha illallah adalah jenengan harus tahu tentang apa yang dimaksud ucapan itu, yaitu mengandung dua rukun. Saya lambat-lambat biar jenengan paham. Rukun Islam enten pinten? Gangsal. Salah satunya wajib salatnya jenengan sanjang. Allah jarane sapa salat wajib? Salat ora wajib batal mboten Islam jenengan? Batal mboten? Rukun Islam enten gangsal. Salah satunya salat. Jenengan sanjang. Jarene sapa salat wajib? Salat ora wajib. Kondone sapa? Batal mboten Islam jenengan? Batal sebab jenengan kehilangan satu rukun. Rukun Islam yang 5 itu harus sedaya enten. Kecuali haji bagi yang mampu nggih. Kalau yang enggak mampu berarti enggak berangkat enggak masalah. Rukun iman ada berapa? 6. Jenengan mengatakan jarene sapa nek bar mati terus bangkit meneh jarene sapa? Enggak ada itu. Batal mboten imannya? Batal sebab kehilangan satu rukun. Rukun la ilaha illallah kalih. Rukun la ilaha illallah niku kalih ibu-ibu semuanya. Kalau jenengan kehilangan satu rukun batal la ilaha illallah jenengan. Jenengan akan kesusahan, enggak punya kunci ke surga. Apa rukun la ilaha illallah? Dua. La ilaha dan illallah. Saya terangkan jenengan. La ilaha, enggak ada Tuhan, enggak ada sesembahan. Mboten enten. Bahasa Arabnya namanya nafyu, menghilangkan. Pokoke ora ono sesembahan, ora ono tempat aku minta-minta, tidak ada tempat saya bertawakal, tidak ada tempat saya mohon. Baru jenengan mengucapkan illallah. Rukun kedua, kecuali Allah. Ini penting ibu-ibu. Jadi kan ditanya, Bu, jenengan percaya Gusti Allah percatus masa enggak gendeng kok ora percaya Gusti Allah. Ketika jenengan dagang, tiba-tiba jenengan mendatangkan halal lain yang untuk jadi penglaris selain Allah,
jenengan kehilangan satu rukun yang namanya la ilaha. Paham ibu-ibu sampai di sini? Paham? Kita percaya kepada Allah, illallah, betul kita percaya. Maka di waktu yang bersamaan kita juga harus yakin nggak ada selain Allah. Paham ibu-ibu? Paham ya? Saya lambat-lambat. Ini dulu di pondok. Ini pelajaran pertama ini kayak gini nih. Dan dibola-balik nih supaya paham. Ditanya kepada kita, jenengan percatos oleh Gusti Allah, nggih percatos. Yakin dan jenengan berdoa kepada sebab kepada Allah. Tapi kemudian jenengan anak badan daftar pegawai negeri. Ben ketompo jenengan tengkali semedi. Jenengan meyakini bahwa ada kekuatan lain yang membuat jadi diterima jadi pegawai negeri. Maka jenengan kehilangan la ilaha. Kan tidak ada sesembahan, tidak ada tempat kita memohon, tidak ada tempat kita minta. Kok jenengan mengadakan itu? Paham ibu-ibu sampai di sini? Sudah paham belum? Karena ini bagian penting nih. Bagian penting. Banyak orang yang yakin betul dengan Allah, tapi juga dengan yakin dengan selain Allah. Saya punya kerap teman-teman, pengurus-pengurus masjid khususnya, yang punya apotik, punya ini. Pernah dia cerita ke saya, Ustadz, saya buka sudah seminggu nggak ada yang beli. Kemudian temannya datang, Mas, kok apoteknya jenengan ratau buka ngopoto jane-jane ono foto sampean iki lagi sibuk banget kok. Lah. Buka terus. Orang tahu buka ngene jenengan iki. Ditutup sama orang lain. Siapa yang menutup? Orang yang meyakini ada kekuatan selain Allah sehingga dia bekerja sama dengan jin untuk tutup dagangannya. Paham ibu-ibu? Dan saya kalau mau ruqyah orang, ibu-ibu semuanya, terakhir saya ngeruqyah orang, balik ke saya ibu-ibu, sayanya panas sepol-polan sampai dada saya hampir sempit sekali. Kalau orang yang ada isi-isinya seperti itu, subhanallah, diruqyah, subhanallah, kitanya sendiri berat sekali. Nah itu artinya Pak, dia mungkin Islam, dia punya la ilaha illallah, tapi dia kehilangan satu rukun yang namanya la ilaha. Apa la ilaha? Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita bertawakal kecuali Allah. Paham ibu-ibu? Paham insya Allah nih? Ini syarat la ilaha illallah yang pertama. Apa dalilnya? Banyak sekali dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hadir banyak ayat terkait dengan ini. Nanti jenengan buka sendiri. Contohnya adalah Quran surah Al-Baqarah 256. Faman yakfur bil taghut wa yu'min billahi. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, la ilaha, boten percados sekali selain Allah. Faman yakfur, barang siapa boten percados dengan sesembahan selain Allah, wa yu'min billahi, dan percaya kepada Allah, illallah. Jadi syarat la ilaha illallah diambil dari mana? Dari Al-Quran ibu-ibu semuanya. Enten itu. Dan salah satu syarat yang lain adalah ingkiyad. Ingkiyat artinya tunduk patuh. Ini yang membuat Abu Jahal nggak mau. Lah aku baru ucapin la ilaha illallah, aku kudu tunduk patuh kali Nabi Muhammad. Moh aku. Paham? Orang punya la ilaha illallah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, boten mangkat. Niku nggak ingkiyat. Syaratnya nggak dipenuhi ibu-ibu. Maka kalau dia nanti ketika menjelang sakaratul maut angel kono la ilaha illallah, wajar. Lah wong ora ingkiyat. Bapak-bapak saya ingatkan nih. 3 mazhab mengatakan wajib sholat di masjid. Abdullah bin Umi Maktum itu buta, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu orang buta, nggak ada yang nuntun saya ke masjid. Saya dengar adzan ya Rasulullah, apakah ada keringanan buat saya untuk tetap sholat di rumah? Kata Rasulullah, wajib tetap berangkat ke masjid. Bayangkan, kita melihat punya motor, punya payung, masjid cerah, masjid api, nganggo AC, boten tindak, maka kita tidak memenuhi syarat ingkiyat. Padahal jenengan dikatakan punya kunci yang giginya pas jikalau ingkiyat. Dari mana itu? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah ini yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya saya mau bahas sedikit tentang sholat, tapi sepertinya waktunya agak terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Insya Allah kalau nanti berlanjut kita tata, kita ngaji dengan silabus, ngaji dengan urut-urutan.
Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jikalau nanti mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo. Dari saya cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sebenarnya dan satu budaya singkatan mengatur pengawasan wonten ing